Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Maika Saja Afifah di podcast Tafakur, berbincang untuk berpikir. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa yang ada di UIN Gus Dur, yang utama yaitu ada di jurusan tasawuf dan psikoterapi. Ada apa aja beasiswa di tasawuf psikoterapi ini? Banyak sekali beasiswa yang ada di tasawuf psikoterapi, yaitu berupa ada beasiswa KIPK, beasiswa BSI, beasiswa BI, dan ada juga yang namanya beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini itu merupakan beasiswa yang lagi booming-boomingnya saat ini nih, karena katanya sih gampang dapatnya. Nah, daripada kalian bingung atau pengen tahu tentang beasiswa LPDP ini, kali ini di podcast Tafakur, kita mengundang sebuah narasumber yang sangatlah energik, yaitu Mbak Hifa Aini. Halo Mbak Hifa. Ya, halo Mbak Maika. Halo, gimana nih kabarnya Mbak Hifa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenalkan Mbak Maika, saya Hifa Aini, jurusan tasawuf psikoterapi angkatan 2002. Angkatan 2022. Iya. Mbak Hifa Aini itu merupakan mahasiswa angkatan 2022 yang juga dia mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, Mbak Hifa, beasiswa LPDP itu apa sih? Jadi beasiswa LPDP itu berbeda dari BIP. Nah, jadi beasiswa BIP itu beasiswa yang bernaungan Kemenak. Oh, beasiswa LPDP itu merupakan beasiswa yang bernaungan Kemenak. Nah, untuk persyaratan dari beasiswa LPDP itu sendiri gimana sih Mbak Hifa? Cukup banyak, mulai dari esai mengenai diri sendiri, terus berkas-berkas di SMA lalu, dan ada juga skor tes TOEFL. Skor tes TOEFL, wow, seperti sulit ya. Nah, selain persyaratan tadi nih, untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu sendiri, gimana sih? Pastikan ada tahapan atau seleksi untuk mendapatkannya. Nah, menurut Mbak Hifa, apa aja seleksi yang ada di beasiswa LPDP? Jadi di beasiswa BIP LPDP ini ada 3 tahap tes. Yang pertama tahap administrasi, tahap yang kedua tahap tes skolastik, dan yang ketiga tahap tes wawancara. Oke, berarti tahapan atau seleksi yang ada di beasiswa LPDP itu ada 3. Yang pertama itu ada tahap tes, yang kedua ada tahap skolastik, yang ketiga ada juga tahap apa? Wawancara. Tahap wawancara. Nah, selain tahapan tadi, itu kan di persyaratan awal membahas mengenai esai diri sendiri. Nah, esai itu yang dibuat seperti apa sih? Apa aja isinya sih? Jadi esai yang saya buat sendiri itu terdiri mulai dari perkenalan serta seluk-beluk keluarga, dan juga perjalanan singkat mulai sekolah dasar sampai alasan kuliah di UIN dan mengapa saya harus mendapatkan beasiswa LPDP dan bagaimana rencana saya selanjutnya setelah memperoleh beasiswa di LPDP tersebut. Oke, berarti banyak ya esainya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini ternyata. Nah, ketika nih Mbak Hifa kan sebagai penerima beasiswa LPDP, pastinya ada hak dan kewajiban yang didapatkan. Nah, menurut Mbak Hifa sendiri, hak dan kewajiban apa sih yang diterima ketika mendapatkan beasiswa LPDP? Jadi, mulai dari hak yang saya peroleh setelah mendapatkan BIP itu yang pertama adalah bebas uang UKT. Bebas uang UKT selama 8 semester. Terus ada uang bulanan, ada uang
jaminan kesehatan, dan juga ada uang pendamping seperti uang transportasi dan tabungan. Ternyata mendapatkan beasiswa LPDP ini banyak sekali keuntungannya atau hak dan kewajibannya. Itu kan tadi kayaknya yang disebutkan Mbak Hifa hanya haknya saja nih. Nah sekarang, apakah di beasiswa LPDP itu juga menentukan harus mendapatkan IPK berapa, Mbak Hifa? Ya sebetulnya tentang kewajiban setelah memperoleh itu tidak terlalu banyak. Jadi seperti tidak dituntut untuk melakukan apapun. Yang terpenting itu kita itu harus menunjukkan powernya kepada negara Indonesia supaya tidak sia-sia mendapatkan beasiswa tersebut. Oke. Nah, buat kalian semua, apa enggak tambah tertarik mengenai beasiswa LPDP ini? Udah dapatnya banyak, kayak tunjangan hari kerja gitu ya. Banyak banget katanya sih keuntungan yang didapatkan ketika mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, satu lagi pertanyaan untuk Mbak Hifa. Tips and trik mendapatkan beasiswa LPDP. Tidak hanya beasiswa LPDP, juga beasiswa lainnya nih. Tips and trik dari Mbak Hifa Aini. Gimana Mbak tips and triknya nih? Jadi tips dan triknya itu tidak terlalu banyak. Jadi kita itu harus tetap yakin dan optimis. Jadi tidak semua itu kita harus mempunyai prestasi banyak agar mendapat beasiswa. Contohnya saja itu seperti saya. Saya dari dulu itu nggak pernah mendapatkan prestasi apapun ini. Dari SD, SMP, SMA tidak pernah mendapatkan prestasi apapun. Lomba pun tidak pernah. Tetapi alhamdulillahnya saat di kuliah, entah hidayah dari apa itu saya langsung mendapatkan beasiswa BPLPDP ini. Ceritanya juga saya itu saat ditawarkan oleh Bapak Miftahullah untuk mendaftar beasiswa LPDP, saya itu awalnya menolak sampai ada kedua teman saya itu H-1 itu menarik saya untuk memaksa untuk mengikuti beasiswa tersebut. Saya aslinya itu tidak optimis. Apaan nih kalau ngikut palingan nggak bakal diterima. Soalnya kedua teman saya itu lebih berprestasi dari saya, jadi saya kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Percaya diri ya. Oke. Lalu berkas-berkasnya pun disiapkan oleh mereka berdua, oleh itu Mbak Cika dan Mbak Vina. Jadi saya itu hanya ya sana daftarin Terus saat pengumuman kok alhamdulillahnya saya yang keterima dan kedua teman saya itu ternyata belum rezekinya. Seperti itu. Baik. Itu sedikit cerita mengenai bagaimana Mbak Hifa mendapatkan beasiswa LPDP. Ternyata ketika Mbak Hifa mendapatkan beasiswa LPDP, itu juga banyak rekan-rekan yang membantunya. Dan tadi yang saya ambil nih dari Mbak Hifa itu yakin dan optimis. Oke semuanya, mungkin kita sudahi episode kali ini mengenai beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Saya selaku host berkenan untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast selanjutnya, di podcast Tafakur, berbincang untuk berpikir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.